Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rias TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam season kami, salah satu season Trias TV, acara Trias TV Talkshow. Agenda acara ini dirumuskan untuk menambah wawasan kita, tidak hanya di bidang pengetahuan bidang hukum saja, tetapi juga bidang-bidang lain, misalnya bidang agama, bidang-bidang sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Hari ini, alhamdulillah kita kehadiran tamu yang luar biasa. Orangnya humble, kalem, jago kita semua tentunya. Beliaunya adalah Dr. Suratman. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bergabung dengan kita. Beliau ini salah satu akademisi juga praktisi. Beliau banyak pengalaman sekali di bidang hukum khususnya, baik itu hukum bisnis, hukum adat, hukum investasi. Bahkan yang terakhir yang unik, beliau ini juga pernah terlibat di dalam penanganan perkara kasus-kasus korupsi, tidak pidana korupsi. Tapi hari ini kita nggak diskusi tentang hukum saja, Pak. Hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana korelasi hukum dalam kehidupan keluarga. Jadi hukum ini dikorelasikan dengan kehidupan keluarga. Terutama Pak, hari ini apalagi dalam masa kita puasa Ramadan ini. Nah, pertanyaan pertama tentunya Pak, apa sih yang Bapak pikirkan itu? Ada nggak relevansinya keluarga ini dengan hukum yang sekarang ini mungkin banyak orang hukum itu hanya kaitannya dengan politik, budaya saja. Ya. Keluarga bagaimana? Seakan-akan keluarga itu nggak ada hukumnya gitu ya Pak. Ya? Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ahmad Syaifuddin, kandidat doktor. Jadi malu saya Pak. Baiklah, terima kasih. Saya telah diberikan kesempatan untuk tampil di Trias TV ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Syaifuddin tadi. Saya diminta untuk bicara mengenai hukum korelasinya dengan keluarga. Yes, begitu ya? Betul. Nah, hukum atau kita mulai ke arah keluarga dulu. Orang membentuk keluarga itu tidak ada jalan lain kecuali lewat pintu hukum. Saya katakan lewat pintu hukum karena apa? Orang membentuk keluarga itu harus melalui lembaga perkawinan. Sementara lembaga perkawinan itu adanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ini berarti kan kita bicara hukum. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan, kalau kita lihat pasal 1-nya itu berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki, seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu inti daripada teks bunyi resmi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sementara di pasal 2-nya itu disebutkan bahwa pasal 2 ayat 1 mengatakan, menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, dari sinilah ketika seseorang itu ingin membentuk keluarga melalui hukum agama, yaitu melaksanakan perkawinan. Artinya hukum itu benar-benar ada sebelum kegiatan keluarga atau terbentuknya keluarga terjadi. Oh iya, keluarga itu akan terbentuk setelah ada ketentuan hukum ini. Tadi kan saya katakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Nah, kita ini kan orang beragama Islam.
Misalnya, saya ambil contoh kayak saya beragama Islam. Maka ketika saya melakukan perkawinan dalam rangka untuk membentuk keluarga itu, maka saya melalui pintu perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Ada nggak Pak sebenarnya ketika kita bicara tentang hukum perkawinan ya, yang kemudian relevansinya kepada cita-cita seorang muslim bagi kehidupan berkeluarganya? Ya, kalau menurut saya ada. Jadi misalnya begini, setelah saya mengikuti acara perkawinan, kemudian secara agama sah, kemudian kalau kita ikuti dalam pasal 2 ayat 2, perkawinan itu harus dicatatkan. Ya. Bagi saya yang beragama Islam, perkawinannya dilakukan di kantor pencatat nikah yang ada di kantor urusan agama. Sedangkan bagi mereka yang di luar agama Islam, pencatatannya dilakukan di kantor pencatatan sipil. Lalu pertanyaannya Pak Saifuddin tadi, ada ndak kaitannya antara undang-undang, kemudian keluarga, terus tadi apa sama katakan nanti? Kaitannya dengan tujuan yang murni daripada kita berkeluarga. Misalnya kita punya anak soleh gitu. Oke. Ketika kita menikah, seseorang sudah menikah, maka mau tidak mau akan membentuk keluarga. Sementara keluarga yang terkecil itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak atau anak-anak. Dan sebenarnya cita-cita punya anak yang seperti apa yang kita harapkan itu mulainya dari keluarga yang dari keluarga, bagaimana kita membentuk anak ini menjadi anak yang soleh. Jadi dengan lembaga perkawinan ini, cita-cita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu akan tercapai, akan lahir anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua punya kewajiban. Apa kewajibannya? Satu, membesarkan. Kita harus memperhatikan tumbuh kembang sang anak. Yang kedua, memberikan pendidikan yang baik. Bagaimana caranya memberikan pendidikan yang baik? Ya, anak itu harus diberikan pendidikan yang cukup, baik pendidikan agama maupun pendidikan umumnya. Kalau menjadikan anak ini menjadi anak soleh, maka tidak cukup dengan pendidikan umum, tapi pendidikan agama pun juga diperlukan. Dan salah satu tinggalan kita itu adalah sebenarnya anak-anak yang soleh. Ya, kalau saya menyampaikan tinggalan kita adalah anak yang soleh, saya lalu teringat apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Yang artinya kurang lebih demikian. Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal dunia, maka seluruh amalannya putus. Gak ada lagi sudah. Kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Harapan saya pribadi, setiap orang itu sebaiknya memiliki 3 hal ini. Ini yakin bukan harapan bapak saya juga pemirsa sahabat. Ya, saya yakin pemirsa Trias TV akan seperti yang ingin saya sampaikan tadi. Nah, hidup kita itu sebenarnya ya tujuan hidupnya 3 itu ya. Iya, karena apa? Ketika kita sudah di alam lain, alam barzah, di alam kubur, maka amalan-amalan sedekah jariah tadi akan mengalir. Kemudian kita punya ilmu, kemudian kita manfaatkan ilmu kita kenalkan, kita sampaikan kepada orang lain, itu nanti pun akan mengalir kepada kita. Apalagi yang nomor 3 tadi. Ya, siap, Pak Dr. Suratman. Ini menarik untuk kita angkat lagi ya kan. Apakah sah kemudian selesai? Tadi Bapak sampaikan bahwa kewajiban orang tua itu 1, 2, 3 itu ya. Kalau itu tidak dilakukan bagaimana Pak? Gimana kita menciptakan atau mengarahkan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak dalam keluarga tumbuh menjadi anak yang solehah gitu. Ya. Perlindungan hukum mungkin Pak yang perlu. Jadi jelas hukum ada kan di situ. Ya. Jadi sesungguhnya kalau masyarakat kita ini memahami hukum seutuhnya, termasuk anak-anak, dia tentu akan protes kalau tidak mendapatkan
pendidikan yang cukup, pendidikan yang baik, sehingga menjadikan dirinya anak soleh tadi. Karena bagaimanapun juga itu berguna bagi orang tua yang bersangkutan, juga berguna bagi dirinya. Ya, seperti Siap. itu Pak Syahudin. Siap. Terima kasih rekan-rekan dan sahabat-sahabat di Trias TV yang berbahagia. Hari ini kita sudah cukup banyak mendapatkan gambaran tentang korelasi hukum itu sendiri bagi kehidupan, bagaimana menciptakan kehidupan keluarga yang baik, yang selalu kita tuju, kita punya anak-anak yang soleh-soleha. Tentunya instrumen hukum harus kita pandang sebagai instrumen yang membuat tujuannya positif. Kalau hukum itu tidak berdampak positif, malah membuat menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan, maka tentunya itu bukan bagian daripada hukum. Begitu ya Pak. Mungkin closing statementnya Pak buat momen talkshow kita yang sebentar ini, dan saya yakin ini punya nilai manfaat yang luar biasa buat semua orang. Jadi kalau terkait dengan closing statement, maka saya hanya menyampaikan singkat saja. Kalau Anda punya anak, jadikan dia anak soleh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Trias TV, saya kira itu yang kita bisa sampaikan hari ini. Kita berharap kita akan ketemu lagi di talkshow yang akan datang, yang insya Allah kita akan hadirkan tamu-tamu yang lebih luar biasa seperti guru kita ini, Pak Dr. Suratman ini. Asli beliaunya dari dari Banyuwangi. Hobinya nyanyi. Beliau ini keren sekali gitu. Dan awet muda sampai sekarang beliau guru kita semua. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan ketemu di agenda selanjutnya Trias TV. Tidak hanya talkshow, tetapi juga bisa ngobrol santai, bisa juga diskusi tentang hukum. Sukses dan sehat buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Sama-sama.